Halo kelas, saya pecinta teh Indonesia, apalagi yang menurut saya kemasannya menarik. Tapi tahukah kalian bahwa untuk membuat desain kemasan yang menarik dan juga bisa diproduksi, keahlian desain grafis saja tidak cukup. Kita sebagai desainer grafis kemasan harus memahami hal-hal teknis yang bisa jadi akan menghambat produksi dari desain kemasan kita nantinya. Apa saja yang harus kita tahu? Yuk, kita belajar sama-sama hari ini. Yang pertama, ada area desain. Ini logis sekali. Kenapa? Gimana mungkin kita bikin desain kemasan kalau kita nggak tahu area desainnya seberapa luas atau di mana saja? Contohnya, kita lihat botol berikut ini. Kalau klien kita kasih botol begini, lalu minta buatkan kita desain kemasannya, area desainnya ada di mana? Apakah di depan saja? Atau di seluruh area botolnya? Dua-duanya bisa betul. Kenapa dua-duanya bisa betul? Karena kita lihat slide berikutnya. Ini adalah dua buah botol dengan bentuk yang sama persis. Nah, yang sebelah kiri hanya bisa didesain di area depan dan belakang saja. Kenapa? Karena dia didesain menggunakan label. Label cuma bisa menempel di area yang datar atau di area kemasan yang radiusnya memiliki satu lengkung radius saja. Jadi dia nggak mungkin nempel di samping sini, terus nyambung ke depan, sampai ke samping lagi, dan terus ke belakang. Tidak bisa. Dengan bentuk botol seperti ini. Sementara dengan bentuk botol yang sama, botol yang sebelah kanan bisa didesain di seluruh keliling botolnya. Kenapa bisa begini? Karena dia menggunakan teknik dekorasi yang kita sebut sebagai shrink label. Shrink label ini, labelnya berupa plastik berbentuk selongsong, dimasukkan ke dalam, diselongsongkan ke botol ini, lalu dipanaskan sehingga dia mengkerut mengikuti bentuk botolnya. Dengan teknik ini, kita bisa mendesain di seluruh area keliling botol ini. Nah, jadi untuk tahu area desainnya, kita harus tahu teknik dekorasi apa yang akan kita pilih. Di botol ini contohnya kita akan pilih label atau shrink label. Keduanya punya area desain yang berbeda. Ini untuk botol. Bagaimana dengan yang lain? Carton box seperti ini, kalau kita cetak langsung dengan teknik cetak offset misalkan, atau teknik cetak digital, bisa dibilang seluruh area kemasannya bisa dicetak, bisa didesain. Jadi tugas kita adalah membuat bentangannya, membuat jaring-jaringnya, membuat technical drawingnya, kemudian kita letakkan desain kita di area itu. Sementara jika kita punya kemasan standing pouch seperti ini, seperti botol tadi, pikirkan kita mau dekorasinya dengan teknik apa. Kalau klien kita produksinya hanya sedikit, tidak punya dana yang besar, label jadi pilihan yang bijaksana. Jadi kita tinggal tentukan labelnya akan ada di area mana. Label bisa ada di area tengah ini dengan jarak kira-kira 1 cm dari seal di kanan, kiri, atas, dan bawahnya. Kenapa harus ada jaraknya? Karena kalau labelnya kita buat sampai pinggir sini, ini akan banyak area lekuk-lekuk yang akhirnya bikin labelnya akan mudah mengelupas. Nah, sementara kalau klien kita punya cukup dana dan produksinya dalam jumlah yang sangat banyak, puluhan ribu, ratusan ribu, maka cetak langsung di atas kemasannya ini adalah pilihan yang lebih bijaksana. Kenapa? Karena harga per unitnya akan lebih murah. Untuk itu, seperti tadi di kemasan karton box, kita buat bentangannya, kita buat technical drawingnya, lalu kita bisa desain di seluruh area standing pouch ini. Sekali lagi, area desain tergantung dari kemasan, bentuknya, dan juga teknik dekorasi yang kita pilih. Keterbatasan teknik produksi dalam hal ini adalah teknik produksi cetaknya biasanya. Kita akan lihat minimum size-nya berapa, marginnya harus seberapa, gradasi warna, white base, dan lain-lain. Kita mulai dari berapa sih font minimum yang bisa kita gunakan dalam desain kemasan. Kalau di poster kita pakai 10 poin, 12 poin, itu sudah yang paling kecil. Di kemasan justru itu adalah ukuran yang besar. Kenapa? Karena di kemasan kita bisa pakai font sampai ukuran 4 poin minimum. Jangan lebih kecil dari itu. Ini kita lakukan jika fontnya adalah font positif, artinya fontnya gelap di atas dasar yang terang, font hitam di atas dasar putih. Sebaliknya kalau kita pakai font yang negatif, artinya fontnya terang, dasarnya gelap, maka ukuran font minimum yang kita gunakan harusnya adalah 6 poin.
kalau diukur tebal garisnya adalah 0,19 mm. Nah, kalau kita bicara font-font dengan ukuran kecil seperti ini, kita akan bicara soal fungsinya. Jadi font-font ini berfungsi sebagai font yang informatif. Jangan pikirkan font yang indah, yang meliuk-liuk, yang bersulur-sulur, yang kaitnya panjang. Itu tidak akan membantu. Itu kenapa di sini standarnya adalah huruf Helvetica, font Helvetica. Gunakan Helvetica, Arial, Universe, atau font-font yang serupa itu. Kenapa? Karena font-font seperti ini, tebal garis hurufnya merata di seluruh bagian hurufnya. Tidak ada bagian huruf yang ekstrim tipis atau ekstrim tebal. Ini akan lebih aman untuk dicetak dan lebih nyaman juga untuk dibaca ketika kita menggunakan font-font kecil seperti ini. Kemudian jarak antar hurufnya atau kerningnya disarankan 0,1 mm untuk positif dan 0,12 mm untuk teks negatif. Apakah kita harus ukur satu persatu? Practically saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Pakem saya begini, kalau saya gunakan huruf Helvetica, Arial, atau huruf-huruf seperti itu, dan saya tidak mengotak-atik kerningnya, saya tidak mengkondens hurufnya, maka ketentuan ini biasanya sudah tercapai. Jadi kita tak perlu ukur satu persatu. Tapi jangan kondens hurufnya, jangan perkecil kerningnya secara manual. Gunakan hurufnya, ketik saja, gunakan itu. Selesai. Ya. Ini untuk garis. Untuk garis positif adalah 0,3 poin, garis negatif adalah 0,5 poin. Ini panduan umum. Untuk beberapa teknik cetak yang khusus seperti teknik cetak sablon misalnya, diperlukan angka-angka yang lebih besar dari ini. Karena apa? Karena kehalusan kualitas cetaknya berbeda. Screen printing, sablon adalah salah satu teknik cetak yang kualitas cetaknya paling kasar, sehingga mungkin untuk font yang positif kita perlu 6 poin, tidak 4 poin lagi. Baik, kita pindah ke yang berikutnya. Ini adalah soal margin. Beberapa teman bertanya, Pak, kalau dari pinggir lipatan seperti ini, kita perlu margin berapa sih? Sehingga teks kita ini tidak terlipat secara tidak sengaja saat lipatan di mesinnya meleset. Cara berhitungnya begini. Toleransi dari melesetnya lipatan ini adalah 1 mm. Dia bisa 1 mm ke kanan, bisa 1 mm ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, dengan toleransi itu, maka jika kita berikan margin di sini 2 mm dari pinggir lipatan ke teks, itu sebetulnya sudah aman. Karena kalaupun dia meleset 1 mm, masih ada space 1 mm. Teksnya tidak akan terpotong. Untuk kemasan-kemasan berukuran kecil, 2 mm, 3 mm sudah cukup. Ini adalah yang kita sebut margin teknis. Secara teknis, kita pakai 2 mm, 3 mm tidak akan ada masalah. Tidak akan terpotong oleh lipatan yang tidak presisi. Tapi, kalau kita punya kemasan yang besar, maka margin 2 mm, 3 mm akan kelihatan seperti ini. Padat sekali, penuh sekali, dan tidak enak untuk dilihat. Maka mungkin kita perlu margin yang lebih besar seperti ini. Layout yang seperti ini lebih nyaman untuk dilihat. Nah, ini yang kita sebut margin estetik. Secara teknis ini cukup, tapi secara estetik ini tidak nyaman untuk dilihat. Ini secara teknis pasti cukup, karena lebih besar dari 2-3 mm. Sementara secara estetik ini lebih indah, lebih nyaman untuk dilihat. Itu soal margin. Kita pindah ke gradasi warna. Ini juga hal yang penting. Pada hasil cetak kita, kehalusan gradasi warna dipengaruhi oleh 3 hal ini. Yang pertama, jarak gradasi. Rumus dasarnya adalah makin panjang jarak gradasinya, makin halus hasil gradasinya. Sebaliknya, makin pendek jarak gradasinya, makin terlihat tidak halus hasil gradasinya. Yang kedua adalah kontras warna pada gradasinya. Ini kita bicara tentang warna di ujung yang satu dengan warna di ujung yang lainnya. Prinsip dasarnya, semakin tinggi kontras warna di ujung-ujung gradasi, semakin mungkin terlihat tidak halus hasilnya. Sebaliknya, semakin rendah kontras warna di ujung-ujung gradasi, semakin halus hasil gradasinya yang terlihat di mata kita. Satu lagi adalah teknik cetak yang digunakan. Teknik cetak seperti cetak offset, cetak digital, akan bisa menghasilkan gradasi yang halus. Sebaliknya, teknik cetak seperti screen printing atau cetak sablon akan tidak bisa menghasilkan gradasi yang sehalus teknik cetak offset atau digital. Jadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pahami sebelum kita membuat desain dengan gradasi yang kompleks. Kita pelajari lebih jauh. Ini adalah contohnya.
Kalau kita punya gradasi dari 100% ke 0% dengan jarak sejauh ini, maka terlihat hasilnya masih cukup halus. Sementara jika jaraknya kita pendekkan, kita perdekat, 100%-nya ada di sini, 0%-nya ada di sini, jadi ini jaraknya lebih pendek daripada jarak gradasi ini. Terlihat di sini sudah membayang yang tidak terlalu halus, padahal ini masih di komputer. Bagaimana kalau dicetaknya nanti? Pasti lebih kasar dari ini. Ya, jadi semakin pendek jarak gradasinya dengan warna kontras yang sama akan semakin kelihatan tidak halus dibanding jarak yang lebih panjang. Sebaliknya dengan jarak yang sama-sama sejauh ini gradasinya, tapi yang satu kita buat kontras, yang satu kita buat tidak kontras, maka di yang tidak kontras dengan jarak yang sependek ini terlihat halus gradasinya, tidak seperti yang kontras di sini. Jadi makin kontras warnanya dengan jarak yang sama, makin mungkin terlihat tidak halus di hasil gradasinya nanti. Nah, kalau kita punya gradasi seperti ini di file, di komputer kita mungkin terlihat masih halus, tapi jangan kaget kalau dengan kita cetak di teknik cetak tertentu, katakanlah seperti rotografur atau flexografi, apalagi cetak sablon, hasilnya bisa jadi seperti ini. Kenapa ini terjadi? Kenapa raster-raster yang kecilnya tidak terlihat di sini? Karena di beberapa teknik cetak, raster-raster yang di bawah 5%, di bawah 7%, itu akan sulit dicetak dengan stabil terus-menerus. Jadi di awal-awal mungkin masih bagus, tapi ketika sudah jalan beberapa cetakan, raster ini akan tidak stabil di reproduksinya, sehingga kemungkinan hasilnya akan seperti ini. Raster 100 sampai 5% atau 7% tercetak masih baik, tapi di bawah itu sudah hilang, langsung ke 0%, sehingga kelihatan ada jumping kita bilangnya, ada warna yang loncat di sini. Nah, kalau khawatir dengan hasil seperti ini, kita bisa modifikasi gradasi kita buat dari 100% sampai ke 5% saja, supaya semua rasternya tercetak dengan cukup baik. Oke. Itu tentang gradasi. Kemudian di cetak kemasan, kita juga akan sering berjumpa dengan material transparan. Berbeda dengan material yang berwarna putih, yang cukup kita cetak dengan warna, misalkan dengan CMYK, maka dia akan terlihat hasilnya cukup baik. Tapi kalau kita pakai material transparan, kita harus tambahkan warna putih di beberapa area yang ingin kita buat lebih kontras seperti ini. Karena kalau tidak, contohnya di kemasan ini adalah kemasan dengan warna material metalik, silver. Nah, di area yang tidak diberi warna putih, ini akan kelihatan efek silvernya. Kalau di teks ini tidak ada warna putih, maka teks ini akan menjadi mengkilap silver dan akan susah untuk dibaca oleh konsumen kita nantinya. Atau di barcode ini, kalau tidak kita beri warna putih, barcode ini akan punya background warna silver yang tidak akan bisa untuk di-scan pada saat di counter penjualan nantinya. Jadi, ini yang membedakan antara desain kemasan dengan desain poster atau brosur yang rata-rata dicetak di kertas tidak perlu warna putih. Tapi di cetak kemasan dengan material transparan atau metalik, kita perlu warna putih untuk bagian-bagian tertentu. Ini yang harus kita pahami dari awal. Jangan sampai kita mendesain hanya warna saja, tidak ada warna putihnya, lalu ketika dicetak di atas material transparan atau di atas material metalik, ternyata desainnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, oke. Kemudian jumlah warna cetak juga berpengaruh pada desain kita. Biasanya jumlah warna ini dipengaruhi oleh biaya produksi yang klien punya. Kalau kliennya punya biaya produksi tidak terbatas, which is saya belum pernah berjumpa klien seperti itu, kita boleh pakai warna sebanyak apapun yang kita mau, asal mesin cetaknya bisa memenuhi itu. Ya, itu yang pertama, biaya produksi. Makin banyak warna cetak, makin mahal biaya produksinya. Yang kedua adalah waktu produksi kemasan. Makin banyak warna cetaknya, akan makin lama waktu yang diperlukan. Ini terutama kalau kita cetak lembaran, seperti cetak offset. Misalnya kita cetak dengan 6 warna, tapi mesin cetaknya cuma punya 4 warna. Bisa nggak kalau di offset dicetak begitu? Bisa. Kita jalan dulu 4 warna, lalu balik lagi ke depan setelah kering, dicetak lagi 2 warna. Tentu jadi 2 kali jalan cetaknya ya. Ini akan makan waktu produksi yang lebih lama dibanding kalau kita cuma pakai 4 warna. Untuk mesin 4 warna. Jadi waktu produksi juga pengaruh. Kalau kliennya butuh buru-buru, jangan sampai kita jalan 2 kali naik cetak. Yang ketiga adalah jumlah warna pada mesin cetak. Ini terutama jika kita mencetak di mesin web, mesin gulungan, bukan mesin lembaran.
Kenapa? Karena mesin gulungan tidak bisa seperti mesin lembaran, cetak sekian warna lalu balik lagi ke depan cetak warna berikutnya, tidak. Di mesin gulungan sekali jalan harus selesai. Maka dari awal kita harus tahu, tanya sama kliennya, tanya sama percetakannya, maksimal berapa warna di mesin yang bisa jalan. Kalau mesinnya cuma punya 5 warna, maka desain kita harus maksimal 5 warna. Jangan bikin 7 warna. Saya belum pernah menemukan ada percetakan atau ada klien yang ketika dia punya mesin 5 warna, desain kita 7 warna, terus percetakannya beli mesin baru yang 7 warna demi bisa mencetak desain kita. Nggak pernah. Yang sering adalah desainnya akan dikembalikan ke desainernya. Tolong dong desainnya dikurangin jadi 5 warna aja, mesin kita cuma 5 warna. Tuh, akhirnya kita juga yang harus merevisi desain kita kalau kita nggak tahu itu dari awal. Kalau itu terjadi, kerjaan kita nambah, yang harusnya sudah selesai jadi balik lagi, waktu produksinya jadi bertambah juga, yang harusnya sudah bisa running jadi tertunda karena kita harus revisi desainnya, dan biaya produksi terutama di sisi kita juga jadi bertambah karena kita harus menggunakan sumber daya manusia yang lebih lama, padahal harusnya pekerjaannya sudah selesai. Oke, aspek yang ketiga adalah warna pada kemasan. Kita coba lihat ada apa saja di warna ini. Desain kemasan menggunakan warna proses. Warna proses adalah warna yang terdiri dari CMYK, cyan untuk warna yang kebiruan, magenta untuk warna yang kemerahan, yellow untuk warna kuning, dan key color, warna kunci atau yang kita sebut juga sebagai warna hitam. Ya. Nah, keunggulan dari warna proses ini adalah dia ekonomis. Karena dari 4 warna ini kita bisa meramu campuran warna untuk mendapatkan warna-warna yang lainnya. Itu keunggulannya. Di sisi lain, karena kita mencampur banyak warna dengan persentase-persentase yang berbeda-beda, dia harus menggunakan banyak raster. Nah, raster ini adalah titik-titik kecil sekali pada hasil cetaknya yang mengkombinasi berbagai warna itu sehingga memunculkan warna baru. Nanti kita lihat contohnya setelah ini. Nah, karena banyaknya titik-titik yang halus-halus ini, hasil cetaknya jadi kurang stabil. Terutama untuk titik-titik yang sangat halus, 5%, 2%, 3% itu beresiko sekali kalau dicetak untuk long run, untuk cetak yang jumlahnya banyak. Kemudian, kombinasi warna yang bisa dihasilkan juga terbatas. Kita nggak bisa menemukan warna, orang bilangnya kayak hijau stabilo gitu ya, dari campuran CMYK ini. Kita nggak bisa dapat warna silver dari campuran CMYK ini. Jadi, warnanya terbatas. Nah, ini adalah contoh rasternya. Jadi, foto yang terlihat indah ini, kalau kita perbesar sekian puluh kali, akan kelihatan sebetulnya dia terdiri dari titik-titik. Ada black, ada magenta, ada yellow, ada cyan. Ini adalah campuran warna proses. Inilah raster, titik-titik seperti ini yang disebut raster. Makin halus titiknya, makin tipis warnanya, tapi makin susah juga nanti dicetaknya. Oke, nah karena keterbatasan itu di teknik di cetak kemasan, kita akan akrab dengan yang namanya warna khusus. Warna khusus itu apa sih? Kita bisa lihat film berikut ini. Spot color is one method that is commonly used for both offset and screen printing presses. Whereas process color, or CMYK, uses the 4 process inks, cyan, magenta, yellow, and black, mixed together in different amounts to create a wide range of colors. Spot colors work specifically with pure or custom mixed colors. When printing a spot color job, each color requires its own lithographic film, which is in turn transferred to its own plate or screen. Now, spot colors are then applied to a print job through an individual plate or screen, one at a time. Because printers typically charge by the color for print jobs, spot colors can be an affordable alternative to process color jobs when a job only requires a few colors. Spot color also has advantages over process color because of a wider range of available colors. Now, oftentimes, spot colors are mixed into a process color job for color accuracy, since the process equivalent of a spot color can be just a little different. Doing this increases the number of colors the customer pays for, increasing the overall cost of the project. It is also possible to apply lamination or
UV coating to specific areas of a print job. Now, these coatings are often referred to as spot colors as well and require their own film and plate, which are then added to the printing run. One challenge in creating digital files for print is translating a color from your monitor to the final print job. Because monitors use light to display color and a printer prints with the visible ink, it's often hard to choose a color and expect the printed color to exactly be a same match. Due to this inconsistency, it's important to be able to communicate the desired colors to your printer. Now, in the United States and Europe, the Pantone company leads the way in digital spot color matching. The Pantone matching system is the industry standard when it comes to digitally matching a color for spot color printing. Now, oftentimes a designer will choose their final colors from swatch books distributed by Pantone for color matching purposes. So when designing projects for print, think about using spot colors when the color accuracy is of high importance. Oke, filmnya sudah cukup lengkap, tapi kita coba bahas sedikit lagi. Warna khusus, atau kita juga bilang warna spot, adalah warna yang mempunyai satu tinta untuk satu warna. Jadi kalau di warna proses, saat kita mau pakai warna hijau, maka kita akan mencampur yellow dengan cyan, kuning dengan biru. Tapi kalau di warna khusus, kalau kita mau pakai warna hijau, dia cuma satu tinta hijau. Tinggal nomornya nanti nomor berapa hijaunya. Ada hijau muda, tua, dan lain-lain, itu semuanya satu warna. Ya. Nah, karena satu warna diwakili oleh satu tinta, maka dia tidak perlu menggunakan raster jika warnanya solid. Kita juga bisa mengurangi pengaruh warna pada area lain. Contohnya di kemasan ini, warna background yang turquoise ini adalah warna khusus. Sementara si foto ini menggunakan CMYK. Nah, kalau kita pakai CMYK semuanya, saat kita lihat warna backgroundnya ini sudah cukup oke buat kita, tapi kemudian warna orangnya ini ternyata terlalu muda, maka tinta CMYK-nya harus kita naikkan supaya warna orangnya lebih gelap. Cyan-nya, magentanya ya. Nah, jika kita naikkan cyan di sini, warna biru di sini, otomatis karena dia pakai CMYK yang sama, warna background ini juga akan berubah jadi lebih gelap juga. Tapi kalau kita pakai warna khusus, karena ini warna khusus berbeda plat dengan warna CMYK, maka saat ini sudah tercapai seperti yang kita mau. Kita naik turunkan CMYK di sini, warna background ini tidak akan terpengaruh. Itu yang dimaksud dengan warna khusus mengurangi pengaruh pada area lain. Dia juga biasanya dipakai untuk warna yang tidak dapat dihasilkan dari campuran warna proses, seperti warna silver, warna gold, warna perlite, warna metalik, semuanya ada di warna spot dan tidak bisa dicapai oleh warna proses. Ini adalah perbandingannya. Bola yang di sebelah kiri ini dibuat dari campuran warna CMYK. Jadi dia menggunakan 4 warna. Cyan-nya ada, magenta ada, yellow ada, black-nya juga ada. Sementara yang di kanan ini, dia menggunakan warna khusus. Warnanya cuma ada 2. Hijau muda dengan hijau tua. Hijau muda dengan hijau tua. Ya, jadi kalau ada yang bilang bahwa warna khusus itu pasti lebih mahal karena pakainya lebih banyak, tidak. Di case ini, warna khusus malah cuma pakai 2 warna, sementara warna proses butuh 4 warna. Ini butuh keterampilan, ini butuh pengetahuan dan pengalaman kita dalam mencampur warna, sehingga dengan pola warna yang berbeda, kita bisa dapat gambar yang identik antara proses dengan spot color. Nah, ini adalah gambar dari buku pantun. Yang sebelah kiri adalah warna pantunnya, warna spotnya. Yang sebelah kanan adalah campuran warna CMYK yang menurut tim pantun paling mendekati warna spot yang ada di sini. Saya pakai ini jika harus merujuk ke warna apa yang mau saya pakai. Kadang-kadang klien bilang begini, saya nggak mau pakai warna pantun deh, di-convert aja, dirubah aja ke CMYK semuanya. Oke, pertanyaannya adalah bisa seberapa mirip? Kalau kita pakai warna pantun yang ini, katakan ya, kita lihat di sini, warna prosesnya cukup dekat warnanya dengan warna pantunnya. Kalau di buku pantun bicara begini, maka kita bisa garansi ke kliennya bahwa warna prosesnya nanti akan cukup mirip dengan warna pantunnya. Jadi klien tidak perlu khawatir. Tapi, kalau kita pakai warna pantun yang ini, kita lihat warna CMYK-nya. Nggak secerah warna pantunnya.
Nah, kalau kliennya minta ini dirubah jadi warna proses, warna CMYK, dari awal kita harus sampaikan ke kliennya, Ibu, Bapak, mohon maaf, kalau ini dikonvert ke warna CMYK, hasilnya akan ada perbedaan ya. Perbedaannya seperti ini, Bu. Kalau kita pakai CMYK akan seperti ini, kalau kita pakai warna pantun akan seperti ini. Jadi dia nggak mungkin mirip sekali dengan warna pantunnya. Kalau kliennya bisa menerima itu, jalan. Kalau kliennya nggak bisa menerima itu, jangan. Kasih tahu dari awal, supaya dia nggak kaget-kaget pada saat nanti menerima hasil cetaknya. Nah, pertimbangan teknis yang terakhir adalah soal bahan kemasan. Kita coba lihat beberapa bahan kemasan yang umum digunakan. Ada kertas dan karton. Jenisnya macam-macam, ada HVS, art paper, ivory, duflex, craft, fancy, dan lain-lain. Kemudian ada juga kemasan plastik. Kita bagi dua saja di sini, ada rigid, ada fleksibel. Rigid ini contohnya adalah botol, sementara fleksibel contohnya sachet atau standing pouch. Ada juga yang bilang di tengah-tengah ini ada semi rigid. Itu untuk plastik tube tubul. Tapi di sini kita bagi dua saja, rigid dan fleksibel. Kemudian ada kaleng, ada kayu, ada kaca. Ini adalah contoh-contoh kemasan yang menggunakan material-material tersebut. Impact-nya apa pada desain kita? Yang perlu kita tahu adalah masing-masing bahan kemasan ini akan bisa dicetak dengan teknik cetak yang berbeda-beda. Dan teknik cetak yang berbeda akan membutuhkan treatment desain, treatment final artwork yang juga berbeda. Jadi jangan sampai kita mendesain untuk katakanlah botol yang dicetak langsung, itu akan dicetak dengan screen printing, tapi kita membuat desain seolah-olah kita akan mencetak dengan cetak offset yang jauh lebih halus dari screen printing. Hasilnya nanti akan kacau. Jadi dari awal, begitu kita tahu material cetaknya apa, kita juga langsung pikirkan kalau kita mau cetak di kaleng, opsinya apa? Bisa cetak langsung, bisa dengan label. Kliennya mau pakai yang mana? Kalau dengan cetak langsung berarti akan jalan di screen printing. Desainnya harus seperti apa? Kalau mau pakai label, labelnya apa? Kalau label kertas bisa dicetak offset. Desainnya aman semuanya. Kalau label plastik mungkin harus jalan di flexo. Sedikit lebih kasar tapi overall masih cukup baik. Foto bisa gradasi oke dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita ketahui sebagai desainer grafis kemasan supaya dari awal kita sudah bisa memikirkan desain seperti apa yang paling tepat, yang mungkin bisa dicetak, yang hasilnya tidak akan jauh meleset dari rencana kita di awal. Oke, silahkan merenungkan poin-poin ini. Silahkan dicoba kalau kalian nanti punya proyek desain kemasan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi guidance yang cukup bagi kalian untuk menjadi desainer kemasan dengan pengetahuan teknis yang baik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.